Selamat berjumpa kembali para siswa kelas 12 peminatan fisika dari seluruh Indonesia. Selamat berjumpa lagi di YouTube Martin Kanginan, YouTube yang akan membahas sehingga Anda mudah memahami matematik, fisika, dan kimia. Di part 1 medan magnetik telah kita bahas medan magnet dari kawat lurus dan kawat melingkar. Di kawat lurus itu bagaimana menentukan besar induksi magnetiknya dengan menggunakan rumus mu0 I/2πa. Kemudian arah medan magnet untuk kawat lurus, karena kawatnya lurus maka arus listriknya ini, jempol ini arus listrik, dan fluksi magnetnya ditentukan oleh putaran keempat tangan ini, ya, pada garis singgungnya. Sedangkan pada kawat melingkar terbalik, karena arusnya melingkar maka arusnya ditunjukkan oleh putaran keempat kawat, ya, putaran keempat kawat. Jempol menunjukkan medan magnet. Nah, sekarang kita akan masuk ke solenoida dan toroida. Apa itu solenoida? Ya, jadi solenoida itu seperti kalau Anda main layangan, ya, kalau pernah main layangan mungkin laki-laki itu ada gelondongan benang. Ya, ini berbentuk silinder, ya, gelondongannya itu biasanya dari kaleng susu, ya. Kaleng susu, pokoknya kaleng yang silinder itu. Nah, benangnya itu adalah kawat, Anda lilitkan. Kalau Anda gulung satu kali berarti 1, 2, 3 dan seterusnya, ya, banyak lilitan. Nah, yang akan kita hitung adalah medan magnet di poros, persis di tengah-tengahnya, ya. Ya, jadi ini misalnya lobang, ya, lobang di tengah-tengahnya, ya. Kita hitung itu, ya. Di dalamnya itu udara. Yang kita hitung juga hanya di titik pusat, ya, di titik pusat persis di tengah-tengahnya ini BP, atau di ujung, ya, BQ atau BS, ya. Di tempat lain sulit ngitungnya, kita harus pakai hukum ampere dan itu agak sulit, atau Biot-Savart. Mungkin nanti Anda di perguruan tinggi kalau masuk jurusan elektro, ya, terutama di jurusan telekomunikasi mungkin akan dibahas itu. Nah, kemudian benang itu ujung-ujungnya kita hubungkan dengan baterai supaya mengalir arus. Kalau kita ingin arusnya seperti ini, maka positif di sebelah kiri, kutub positifnya. Nah, ini tentu seperti tadi ada dua, bagaimana arah medan magnet dan bagaimana besarnya, ya. Nah, kalau besarnya dihitung dengan menggunakan hukum ampere, ya, saya tidak akan bahas, silakan Anda baca di buku ini, ya, ada di situ bagaimana menggunakan hukum ampere untuk menurunkan medan magnet di solenoida. Ya, kita dapatlah bahwa B di pusat itu besarnya adalah mu0, N itu jumlah lilitan, ya, lilitan kawat, I arus per panjang solenoida. Nah, panjang daripada tempat menggulung benang tadi, ya, kaleng susu, ya. Nah, kalau di ujung separohnya, BQ atau BS itu separohnya, separuh dari BP, ya, separuh dari BP, ya. Oke, nah sekarang bagaimana arahnya? Nah, kalau arah bisa kita tentukan di mana aja. Misalnya Anda nanti nanya, bagaimana kalau medan magnet di sini arahnya kemana? Bagaimana medan magnet di sini? Dan bagaimana kalau medan magnet di sini? Taruhlah ini C, ini D, ya, ini E. Nah, ya, nggak ada masalah. Nah, caranya begini. Anggaplah tangan saya ini adalah golongan silindernya. Nah, sekarang Anda lihat ini, arusnya masuk dari bawah, ya. Ini, lihat yang ini, ya. Arusnya masuk dari bawah. Jadi begini. Nah, jadi karena arusnya muter, maka putarannya itu adalah keempat jari ini. Keempat jari ini adalah putaran, ya. Nah, jempol ini menunjukkan medan magnet. Nah, Anda lihat, ya. Ini begini kan? Ini begini. Ini begini kan? Nah, ini adalah silinder, ya. Maka Anda arusnya masuk dari bawah, ya. Nah, begini kan, Anda genggam gini. Nah, arusnya muternya gini kan. Nah, Anda lihat jempol saya, ya. Nanti kalau di atas, jempol saya menunjuk kemana? Ke kanan kan? Ya, jadi muter gini kan dia. Nah, jempolnya menunjuk ke kanan. Jadi Anda lihat ke kanan, maka di S ini dia akan ke kanan, BS. Di P dia juga ke kanan, lebih besar, ya. Lebih panjang. Kemudian di Q juga dia akan ke kanan. Nah, jadi fluksi magnetnya artinya begini, dia akan muter, ya, keluar dari kanan, ini keluar dari kanan menuju ke kiri. Jadi begini dia. Ya, jadi nanti
Kan dia begini. Nah, sampai di sini dia jadi masuk, keluar dari sini, masuk ke sini. Di sebelah bawah juga gitu. Ya. Keluar dari sini, keluar ya. Masuk ke sini. Nah, ini yang kalau di SMP kita bilang kutub utara. Kutub di mana fluksi keluar itu adalah kutub utara. Kutub di mana fluksi masuk adalah kutub selatan. Jadi kutub utara di kanan, kutub selatan di kiri. Nah, kalau fluksinya lurus, ini kan fluksinya lurus. Ya, fluksinya lurus, maka induksi magnetnya ngikutin fluksi, lurus juga. Nah, kalau di sini gimana? Dia garis singgung. Ini arahnya kan begini, ya. Anda lihat ya, arahnya begini kan, keluar, begini. Nah, medan magnet di sini adalah ke kiri. Nah, jadi B di sini ke kiri. Tuh, ini BD. Kita nggak hitung ya besarnya. Ya, hanya arahnya bisa kita tentukan kalau ditanya. Kalau di sini gimana? Kan gini, masuk. Ya kan? Karena di poros dia kan. Nah, kalau di sini misalnya, di E ini. Ini kan keluar ya. Set, berarti ke kiri. Nah, seperti itu ya. Itulah arahnya. Kalau arahnya gitu. Ya. Kalau arusnya masuk dari bawah. Ya, Anda lihat arusnya masuk dari bawah ya. Arus masuk dari bawah. Kalau arusnya masuk dari atas, beda lagi kan? Ya. Kalau arusnya masuk dari atas, B-nya akan ke kiri ya. Masuk dari atas. Jadi kalau ini begini, dia masuknya dari sini nih. Arahnya gini, dibalik lagi. Kalau ini kan ke sini, ini dibalik. Seperti itu ya. Jadi kita pakai aturan tangan kanan, ya. Ini menunjukkan putaran arus, putaran dari kawat, ini induksi magnet. Kalau dia masuk dari bawah gini. Kalau dia masuk dari atas begini. Ya, ini masuk dari atas. Ini masuk dari bawah. Oke, besarnya rumusnya ini. Saya harap Anda ngerti. Ya. Jadi arah putaran arus sama dengan arah putaran keempat jari rapat. Dan arah B, induksi magnet, itu ditunjukkan oleh arah jempol. Ya, ke kanan atau ke kiri. Nah, itulah solenoida. Sekarang bagaimana kalau toroida? Toroida itu sebetulnya sama dengan solenoida. Hanya solenoidanya penampangnya ditekuk. Jadi kalau tadinya lurus seperti ini, ditekuk. Ya, jadi kalau Anda punya benang, tadinya benangnya lurus, sekarang benangnya Anda tekuk berbentuk lingkaran. Ya, di tengahnya kosong. Ini juga kosong ya. Nah, ini di sini. Yang kita hitung adalah yang di penampangnya, medan magnet yang di penampang ini. Ya, medan magnet yang di penampang ini. Nah, ini namanya toroida. Jadi solenoida yang ditekuk berbentuk lingkaran. Nah, dia punya jari-jari dalam kan? Ini ada jari-jari dalam, ini ada jari-jari luar. Nah, yang kita hitung bukan di dalam, bukan di luar, tapi di tengah-tengahnya. Ini yang kita sebut jari-jari efektif, ya. Inilah yang kita sebut A. Ya, jadi ini mungkin kita sebut R1 aja, jari-jari dalam, ini R2. Nah, A kita itu ini, jari-jari efektif. Ya, jadi kira-kira A itu akan sama dengan R1 plus R2 dibagi 2. Kira-kira begitu, kira-kira. Jadi jari-jari efektif ya. Yang ini yang kita hitung. Jari-jari efektif, yang merah ini dari sini. Ini kira-kira sama dengan jari-jari dalam, ditambah jari-jari luar dibagi 2. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi A itu jari-jari efektif toroida. Ya. Nah, yang kita hitung itu di titik yang merah ini, misalnya di titik P sini. Nah, pertama besarnya akhirnya sama ya dengan solenoida. Sama rumusnya, persis seperti ini. Cuma L-nya ini ditekuk berbentuk lingkaran, berarti ini L ini adalah keliling lingkaran, ya. L ini akan sama dengan keliling lingkaran, ya. Nih. Keliling toroida yaitu 2πa. Sehingga penyebut ini jadi 2πa. Ya. Kalau solenoida per L dia per 2πa. Nah, ini diambil dari sini ya. Keliling ya. Keliling dari toroida. Jadi rumusnya sama aja dengan solenoida. Ya, hanya L-nya diganti keliling toroida. A-nya apa? Jari-jari efektif. Kalau diketahui jari-jari dalam dan jari-jari luar,
Maka jari-jari efektif adalah jari-jari dalam tambah jari-jari luar bagi 2. Ya, sekarang bagaimana arahnya? Nah, arahnya sama dengan solenoida. Cuman sekarang I-nya muter, B-nya juga muter. Ya, tentu arusnya putaran ini. Medan magnetnya nggak tetap, dia juga akan mutar. Jadi muter mengikuti penampang ya. Ini medan magnet ya. Ini medan magnet, yang jempol ini medan magnet akan mengikuti penampang toroida putarannya. Sementara arus oleh ini. Oke, sekarang kita lihat ini ya. Andaikan saja ini masuk dari mana? Dari bawah kan? Jadi seperti ini ya. Dia masuk dari bawah. Nah, Anda lihat. Nah, ya, Anda masuk dari bawah. Ini kan muter. Berarti jempol saya menunjukkan ke kanan, searah jarum jam. Jadi begini dia. Nah, muternya begini. Ya kan? Ke kanan. Berlawanan arah jarum jam, sorry. Nah, ini fluksi magnetnya ini. Ya, yang merah ini fluksi magnet. Medan magnet akan garis singgung, ya. Ini adalah garis fluksi magnetnya ya. Garis fluksi magnet. Nah, begini. Nah, medan magnetnya akan garis singgung. Jadi kalau di P, BP ini. Kalau misalnya nanti dia di sini, kalau dia di sini, misalnya, nah persis di titik ini, maka dia akan ke kanan. Nah, B-nya di sini. Misalnya ini Q, ini BQ. Arahnya ya. Kalau dia di sini, dia akan ke bawah. Misalnya ini S, ini BS. Ya, jadi begitu. Jadi medan magnetnya garis singgung di lingkaran ini. Lingkaran ini yang ditentukan dengan putaran tadi. Ini masuk dari bawah kan? Tuh, dari bawah ya. Masuk dari bawah kan? Nah, muter kan? Nah, jempol saya ke kanan kan? Makanya ini ke kanan. Putarannya ke kanan, berlawanan arah jarum jam. Ya, itu arahnya. Ya. Jadi arah arus I sama dengan arah putaran keempat jari rapat, dan arah fluksi adalah arah melingkar jempol. Ya. Dan arah medan magnet di setiap titik adalah arah garis singgung, ya, arah garis singgung. Jadi arah B itu arah garis singgung. Arah garis singgung pada fluksi. Ya. Kalau di titik P, ya garis singgungnya di titik P ini. Kalau di sini ini. Kalau di sana gini, yang ngikutin arah panah ini kan, garis singgung dan mengikuti arah panah. Gitu. Jadi beda ya, kalau nanti arusnya masuk dari atas, dari sini jadi akan terbalik. Dia bukan, fluksinya bukan berlawanan arah jarum jam, tapi searah jarum jam. Itulah toroida ya. Ya, dengan selesainya medan magnet toroida dan soloida, maka Anda sudah mengetahui bagaimana menghitung 4 bentuk medan magnetik, dan memang hanya itu yang diajarkan. Ya, bentuk-bentuk lain tidak. Nah, kita akan mereview beberapa soal-soal medan magnet sebelum kita masuk ke gaya Lorentz. Ya. Dan untuk soal pertama kita ambil dari Master Book Physics ini, ya, buku soal-soal Martin Kanginan. Jilid 2 ya. Ini untuk kelas 3 memang khusus, karena ini soal pilihan ganda ya. Teorinya dibentuk dalam soal tanya jawab, dan latihannya dalam bentuk pilihan ganda sesuai dengan bentuk-bentuk di perguruan tinggi ataupun ujian nasional. Atau ulangan umum, sekarang mungkin diganti ujian sekolah. Nah, soal pertama adalah halaman 213, nomor 9 dari Master Book. Jadi kalau Anda buka halaman 213, ya, di sini ada soalnya ya, nomor 9. Ini ada jawabannya. Jawabannya terinci dengan teori. Ya, nah saya membantu Anda untuk memahaminya ya. Oke. Kita buat soalnya. Ya, baca pelan-pelan kemudian kita klat ya. Sebuah solenoida. Anggap aja ini ada solenoida ya. Solenoida pertama. Karena di sini solenoidanya kan ada 2 ya, dibandingkan di soal ini ya. Solenoida pertama, solenoida kedua. Sebuah solenoida memiliki 200 lilitan per sentimeter. Jadi ini N ya. Per sentimeternya artinya perpanjang. Jadi langsung N per L ini yang diketahui ya. N per L untuk solenoida 1 ya. Ya. Itu 200. Ya, 200 lilitan per sentimeter ya. Dan membawa arus I. Jadi arusnya I. Jadi I1 itu I arusnya. Ya.
Induksi magnetik di pusat solenoida, induksi magnetik di pusat ya, jadi di BP tadi ya. B di pusat lah pokoknya ya. Itu adalah 6,28 kali 10 min 12. Ya. Satuannya Weber per meter kuadrat. Ya, oke seperti itu. Kemudian solenoida panjang lainnya, ya ini solenoida kedua, memiliki 100 lilitan. Kalau ini hanya 100 lilitan saja. Ya, N per L2-nya. 100 lilitan per sentimeter. Dan membawa arus I per 3. Jadi arusnya I per 3. Ya, seperti ini. Besar induksi magnet di pusat solenoida ini. Jadi kita ditanya, kalau ini kita sebut B1 lah ya. Kita ditanya B2-nya berapa. Gitu kan. Ditanya B2-nya berapa gitu ya. Jawabannya semua sama 1,05. Yang beda cuma pangkatnya ya. Jadi kalau Anda lihat cuma pangkatnya yang beda di sini. Ya, angka depannya semua sama. Dan ini diambil dari entrance examination. Biasanya kalau entrance examination ini NTU ya. NTU kalau nggak NUS ya, jadi Nanyang Technology University atau National University of Singapore. Ya. Jadi kita sekarang hanya membandingkan saja. Jadi rumusnya apa? Kan gitu. Rumusnya apa? Ya. Rumusnya apa? Maka rumus daripada solenoida adalah B di pusat itu adalah mu 0 Ni per L. Nah, N per L-nya udah diketahui. Ya. Nah, sekarang tinggal kita bandingkan kan? B2 dengan B1. Kita bandingkan. Kan gitu. Maka ini mu 0 N per L I untuk 2, ya, untuk solenoida 2 dibandingkan dengan mu 0 N per L I untuk solenoida 1. Seperti itu, ya. Maka di sini B2 ditanya. B1 diketahui tuh, ya. B1 diketahui. Mu 0 kita coret karena mau di solenoida 2 atau 1 permeabilitasnya sama. Udah tinggal dimasukkan angkanya. N per L dari 2. Ini 100 ya. 100. Arusnya I per 3. Jadi 100 kali I per 3. Nah, kali ya. Dibagi N per L dari 1. N per L dari 1. Yang ini. 200. Ya, N per L dari 1 200. Dan I1 I. Nah, seperti ini. Sudah tinggal dicoret saja kan. I-nya hilang. 100 hilang. Ini tinggal 2. Ya, jadi kalau kita hitung, ini B2 dibagi B1 itu sama dengan 3 ke bawah ya, 1/6. Nah, berarti dari sini kita dapat B2 adalah 1/6 kali B1. 6,28 kali 10 min oh sorry, ini bukan min 12 ya, min 2. Ya, 10 min 2. Ah, begini. Kalau Anda hitung ini kan sekitar 1 ya. Kali, pokoknya 1 koma kali 10 min 2. Nah, yang beda kan pangkatnya. Jadi kita cari, untuk memilih kita tinggal lihat pangkatnya saja. Ya, karena 6,25 bagi 6, 1. Semuanya 1 kan. Tapi yang pangkat 10 min 2 hanya E. Nah, jadi jawabannya E. Ya. Hanya E yang 10 min 2, ini 10 min 3 kan. Nah, 10 min 2. Ya. Itu soal yang pertama ya. Sekarang kita ke soal yang kedua. Nah, kalau soal yang kedua kita ambil dari buku pelajaran fisika ini, Marten, ya. Buku pelajaran fisika. Jadi kalau Anda buka halaman 142, nomor 12, akan ada soal itu. Itu saya salin dari sana ya. 142
Nomor 12. Nah, ini ada soalnya. Nah, ini ya. Oh, nomor 11, sorry, bukan nomor 12, nomor 11. Ya, nomor 11. Sorry, ya, nomor 11. Bukan nomor 12. Nomor 11. Ya, ini soalnya ya. Medan magnet toroida, ini. Ya. Jadi, medan magnetik sebuah toroida N lilitan per arus. Ya, I. Ya, jadi maksudnya lilitannya ada N, arusnya I. Gitu maksudnya ya. Dengan radius dalam A, nah ini radius dalam A dan radius luar B. Nah, ya. Jadi toroida itu punya dua radius karena dia berbentuk donat. Ya, Anda bayangkan donat. Ini kosong, ini donatnya, dagingnya kan gitu. Ini dagingnya ini penampangnya. Jadi ini tuh tidak kosong ya. Bisa kosong, bisa enggak ya. Ini bisa dibuat dari besi, bisa juga kosong ya. Nah, jari-jari efektifnya adalah yang R ini, dan tadi kita sudah bilang bahwa R ini adalah ya. R ini adalah jari-jari dalam ditambah jari-jari luar dibagi dua. Ya kan? Nah, sekarang kita ditanya medan magnetik. Ya, kalau tidak ada keterangan maka medan magnetik yang ditanya pasti yang di sini. Ya toh, P-nya di sini, ya. Besarnya saja, arahnya nggak perlu karena kita nggak tahu arusnya kemana. Hanya besar. Jadi kita ditanya B di P. Tadi ada rumusnya kan? Sama dengan solenoida. Solenoida itu apa? Mu 0 Ni per L. Sama ya, L-nya cuma keliling. Jadi ini mu 0 Ni per, cuman L-nya ini keliling. Ya, keliling. 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 Jadi 2 pi-a. Nah, begini. Ya. Cuman di sini A kita itu adalah di sana jari-jari. Ya, di sini jari-jari R ini. Ya, A kita di rumus ini adalah R di sini. Ya, bukan A ini, bukan. Jadi perhatikan, A ini adalah jari-jari efektif. Tidak sama dengan A yang di sini. Kalau A yang di sini jari-jari dalam. Jadi A kita ganti dengan R. Ya, jadi kita ganti dengan R. R-nya itu adalah A plus B per 2. Jari-jari dalam ditambah jari-jari luar per 2. Dengan demikian BP sama dengan, ini tetap mu 0 Ni ya. Mu 0 Ni per 2 pi. A-nya diganti ini. Ya, R ya, ini R-nya diganti ini. A plus B per 2 ya. Maka duanya bisa hilang. Sehingga akhirnya kita dapat B di P adalah mu 0 Ni per A plus B. Nah, soal-soal ini itu soal tipe GRE ya. Tipe GRE Amerika, Graduate Record Examination ya. Jadi ini soal GRE ini biasanya. Modelnya seperti ini biasanya soal GRE. Jadi Anda lihat, kita hanya pemahaman konsep saja. Ya. Pemahaman konsep bahwa A di sini adalah jari-jari efektif, bukan A ini. Nah, kalau A ini kita akan pilih jawaban yang mana? Nggak ada, ya kan? Jadi akhirnya kita dapat mu 0 Ni per A plus B. Yang mana? Yang ini, ya. Yang D ya, jawaban D. Jadi toroida itu ya, toroida rumusnya mu 0 Ni per 2 pi A. A itu jari-jari efektif. Ya, di tengah-tengah antara jari-jari dalam dan luar. Nah, ini ya. Jadi A di kita itu R, A plus B per 2. Jadi A-nya diganti dengan A plus B per 2. 2-nya dicoret dapat ini. Ya, biasa saja. Oke. Ya. Kita lanjut dengan soal ketiga. Soal ketiga itu diambil dari buku penantun belajar fisika yang khusus untuk kelas 3 ya. Teori dan 1221 soal. Ini juga soalnya banyak, ribuan. Contoh soalnya dalam bentuk soal jawab sehingga teorinya diringkas dan dimasukkan ke soal jawab. Contoh soal jawab. Soalnya biasa dari UN terakhir. Kemudian soal-soal SBMPTN terakhir, UTBK, dan soal-soal dari luar negeri, dari Singapura, Amerika, dan India.
Ya, untuk kelas 12, cuman sayang terbitnya masih lama, mungkin bulan November atau Desember ya. Tapi naskahnya sudah selesai dari saya. Oke, kita lihat soalnya. Kumparan kawat. Jadi ini ada gambar, kelihatannya diketahui ya. Ini soal UN 2019 ya. Jadi Anda lihat soal terbaru UN 2019. Ya, mungkin nanti soalnya nanti ujian sekolah ya. Nah, ini ada dua lingkaran, Anda lihat diketahui arus IP itu ke sana ya. Nanti arus itu yang putaran keempat kawat ini ya. Karena arus yang muter berarti 4 jari rapat ini akan menunjukkan arus, induksi magnetnya akan ditunjukkan oleh jempol. Kawat pertama arusnya searah jarum jam ya. Searah jarum jam, Anda secara sepintas tahu B di P akan ke dalam. Sementara yang kawat yang kedua itu berlawanan arah jarum jam. B-nya akan ke atas. Jadi yang satu ke bawah, yang satu ke atas. Berlawanan ya. Sehingga kalau mereka sama besar hasilnya 0. Dan itulah yang terjadi di sini. Karena dia bilang resultan kuat medan magnet di pusat lingkaran adalah 0. Ya. Dia bilang di sini resultan kuat medan magnet di pusat lingkaran adalah 0 ya. Jadi dia sudah bilang B di P ini sama dengan 0. Gitu loh, ya. Nah, sedangkan Anda lihat tadi ya arahnya ya. Kita lihat arahnya dulu. Ya, yang P ini ya. Arusnya searah jarum jam ya. Ya, ini ya searah jarum jam. Harus ditunjukkan oleh ini ya, oleh putaran keempat tangan ini. Searah jarum jam berarti gini kan ya. Jadi Anda perhatikan searah jarum jam jadi begini ya. Ya, ini Anda perhatikan searah jarum jam ya. Jadi jempol saya ke dalam. Ke dalam itu kalau spidol ke dalam itu yang kelihatan ekornya nih ya, yang Anda lihat ekornya kan. Jadi di P ini B di P ya. Nah, gini ya. Tapi ini IP, ini P ya, gimana ya? Jadi jangan P ya. Yang ini kita sebut R saja. Nah, pusatnya R bukan P. Yang cross ini adalah BP. Ya, jadi BP itu ke dalam ya. Ya, karena berlawanan ada jarum jam ya, berlawanan ada jarum jam. Yang ini searah jarum jam, ya ta? Yang ini. Ya ta? Ini kan Anda lihat ya. Searah jarum jam. Jadi ke atas. Ya, kalau ke atas begini kan? Ya, yang Anda lihat ujungnya spidol ini. Titik. Ini adalah BQ. Nah. Jadi berlawanan. Jadi kalau B di R mau 0, maka pasti BP sama dengan BQ. Kan begitu. Ya, supaya resultannya 0. Diketahui kan ini. Nah, kemudian ini kawat melingkar ya. Ingat, perhatikan. Ini kawat melingkar. Ini kawat melingkar. Ya, di pusat rumusnya apa? Kawat melingkar B di pusat itu rumusnya apa? Mu 0 I per 2A ya. Pi-nya hilang. Ya. A-nya jari-jari ya. Mu 0 I per 2A. Kalau kawat lurus kan 2 pi A. Itu kalau lilitannya 1 ya. Di sini lilitannya bukan 1. Ini ada yang 10, ada yang 30. Jadi kalau lilitannya 1, kalau lilitannya lebih dari 1 kalikan N. Nah, ya, N ini jumlah lilitan daripada kawat. Ya, nah soal-soal yang pernah keluar sebelumnya misalnya, ada soal yang seperti ini. Jadi kalau diambil begitu ya. Nah, ini kawat, tapi dikasih begini. Misalnya sudutnya ini 180, 90. Nah, ini misalnya. Sudutnya begini. Nah, arusnya itu begini. Nah. 90 misalnya sampai sini. Ah, misalnya, ya. Ini kalau kita teruskan ini mencapai ke pusat, ya. Sampai sini. Begini misalnya. Arus masuk, muter ke sini, keluar ke sana. Nah, begini. Ya. Ini kan berarti ini nggak ada. Ya, ini nggak ada. Berarti tidak satu lingkaran. Nah, kalau begini tuh N-nya berapa? Ya, ini sudutnya 180, ini 90, 270. Jadi 270 derajat dibagi satu lingkaran tuh 360 derajat, ya. Nah, lilitan. Jadi kawatnya hanya 3/4 lilitan ini. Nah,
Jadi nanti N-nya dimasukkan 3/4. Ya, N-nya dimasukkan 3/4. Kalau begini, nah, kalau gini separuh, ya kan? Kalau begini separuh, kalau begini N-nya separuh. Nah, begitu maksud saya. Ya, ini sudah keluar di UN, sudah keluar di SBMPTN. Ya, maka di UN sekarang N-nya lebih dari 1 ya. Jadi kalau soal yang ini tadi N-nya 3/4. Kalau yang satu lagi setengah. Nah, kalau di sini diketahui. Oke, ini rumusnya. Tinggal kita bandingkan kan? Masukkan kan? Untuk P seperti apa? Untuk Q seperti apa? Ya toh? Oke, jadi kalau kita masukkan ini BP, berarti ini BP harus seperti ini kan? Jadi N mu 0 I per 2A untuk kawat P, ya kan? Besarnya harus sama dengan N mu 0 I per 2A untuk kawat Q, kan begitu ya, untuk kawat Q. Oke, sekarang kita lihat yang diketahui ya. Ini kawat P, ini kawat Q. Oke, saya tulis ya di sini, ya, baca soalnya. Kumparan kawat P memiliki 10 lilitan ya. Jadi kawat P, ini kawat P, NP-nya 10. Ya, berarti di sini ya. Ini P ya. Kawat P. Jadi di sini 10 ini. Ini 10. 10. Mu 0-nya bisa dicoret. Nah, jadi N sudah. Saya baca lagi. Dan kumparan kawat Q memiliki 30 lilitan. Nah, berarti yang kanan itu ya. Ini per nanti ya. Ini juga per. Ini 30. Kawat Q kan. Sekarang kita baca lagi arusnya ada nggak? Gambar kiri menunjukkan kedua kumparan tanpa dari kumparan P berjari-jari 5 cm. Jadi A itu kan ya, A dari P 5 cm. Ini yang P nih, A di bawah ini. Duanya bisa dicoret ini. A ini 5 cm. Nggak apa-apa saya tulis satuannya. Jadi sini juga A-nya harus 5 cm kan? Dan kumparan Q berjari-jari 20 cm, ya. Dan kumparan Q berjari-jari 20 cm. Jadi AK 20 cm. Nah, masukkan sini 20 cm. Nah, kan nggak apa-apa kan? Hilang kan sentimeternya? Ya. Kalau meter, jadi nggak selalu harus dibuat jadi meter, ya. Ini kan soal perbandingan, nggak usah jadi meter, yang penting satuannya sama. Oke, sekarang arus kan, tinggal arus. Ini sudah arus di P. Kuat arus yang mengalir pada Q. Nah, yang diketahui malah IQ ya. Kuat arus yang mengalir pada Q 20 ampere. Jadi yang Q ini, yang ini yang 20. Ya, kali 20 ampere kan? Maka jawabannya ampere nanti. Berarti ini pasti yang ditanya IP ya. Nah, IP yang ditanya. Nah, berapa kuat arus yang mengalir di kawat P? IP kan? Nah, udah selesai. Tinggal dicoret-coret ini, ya. Misalnya 20 dengan 30, 20 tinggal 2, 30 tinggal 3. Ya kan? Terus oh ini ada 20 habis ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ya, dicoret lagi 2, ini 10. Jadi ini 30 kan? Ya, kalau kita teruskan hitungannya 10 bagi 5, 2 ya. Di sebelah kiri 2. 2 IP sama dengan 3 kali 10, 30. Berarti IP-nya sama dengan 15 ampere. Ya, seperti itu. Jadi jawabannya 15 ampere. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan dengan soal terakhir. Nomor 4. Ya. Kita lanjutkan dengan soal terakhir nomor 4. Dua konduktor lurus sejajar. Ya, dua konduktor lurus sejajar. Kita anggap aja konduktor itu kawat ya. Jadi ini ada dua kawat lurus sejajar ya. Nah, membawa arus I1 dan I2.
ya. Jadi membawa arus I1 dan I2. Di sini ada I1, di sini ada I2. I1 lebih besar dari I2. Jadi I1 lebih besar dari I2. Ya, jadi arus yang di sini lebih besar daripada arus yang di sini. Ketika arus melalui konduktor berarah sama, jadi yang pertama itu berarah sama. Nah, anggaplah dua-duanya ke atas, ya, berarah sama. Medan magnetik pada titik tengah. Nah, medan magnetik pada titik tengah. Nah, ambil titik tengah di sini ya. Kasih nama aja P. Ya, maka B di P itu adalah, jadi ketika I1 dan I2 searah, B di P itu 20 mikrotesla. Mikro itu 10 min 6 ya. Jadi kalau Anda mau masukkan nanti mikro itu 10 min 6. Ya, kalau Anda perlu kan. Karena kita nanti harus masukkan sistem internasional misalnya ya. Gitu. Itu yang pertama, gitu. Yang kedua, jika arah I2 dibalik. Jadi I2 ini dibalik. Tadinya ke atas, sekarang ke bawah, ya. Yang merah ini ya. Nah, I2-nya dibalik ini, I2 aksen dibalik. Ya. Medan magnet menjadi 50. Jadi ketika dibalik seperti ini, BP aksennya adalah 50 mikrotesla. Nah, kalau perbandingan nanti sebetulnya nggak perlu lagi dijadikan Tesla ya. Kalau perbandingan. Maka, oh iya benar, perbandingan ditanyanya. Maka rasio arus I1 dibagi I2 itu sama dengan berapa? Nah, ini pertanyaannya. Berapa rasio I1 dibagi I2? Ya, I1 nggak tahu, I2 nggak tahu. Tapi I1 per I2 kita ditanya. Itulah kasusnya ya. Ini kasus yang kedua tadi ya. Kasus yang satu searah. Oke. Kita mulai dulu dari searah ya. Yang pertama ini kita searah dulu. Ketika I1 dan I2 searah. Bagaimana B di P-nya? Ya. Karena Anda sudah tahu BP itu pasti B1 vektor tambah B2 vektor kan? Ya. Yang pertama B2 di kawat lurus. Kawat lurus dulu rumusnya apa kawat lurus? Di kawat lurus ya. Rumusnya apa? Kawat lurus. Mu 0 I per 2 pi A. Ini kan rumusnya ya. Besarnya. A itu jarak titik ke kawat. Ya. Jarak titik ke kawat. Kalau ke kawat 1 ini. Ini A1. Ke kawat 2 ini A2. Tapi karena dia di tengah-tengah, maka A1 dengan A2 itu sama. Ya. Sama. Anggap aja A. Sama itu. Ya. Sama. Oke. Sekarang kita hitung bisa aja ya B1 berapa? Waktu masih arahnya dulu arahnya. Arahnya dulu. Ya, B1 arahnya kemana? Kemana B1? Ini anggap nggak ada ya. 1. Karena lurus juga ini ya. Jempol saya lurus nih. Sama dengan arah I1 ya. Maka di sebelah kanan sana, P di sebelah kanan ya. Masuk ya. Jadi kalau Anda putar, Anda lihat. Masuk. Ya. Masuk. Masuk. Masuk itu seperti ini kan. Nah, seperti ini. Jadi yang kelihatan, saya kan lihatnya dari atas. Yang kelihatan ekor. Jadi ekor di sini yang kelihatan nih. Begini nih. Ini adalah B1. Ya. Selesai. Sekarang I2. Masih waktu sejajar. I2 juga ke atas kan? Ke atas. Perhatikan. Ya. Tapi sekarang yang ditanya sebelah kirinya bukan kanan. Jadi kalau saya putar, ini kanan kan? Nah, di sini kiri. Ya toh? Kalau Anda lihat, nah begini, di sini kiri. Apa yang terjadi kiri? Ujung spidol ini menuju ke saya. Ya. Ujung spidol ini menuju ke saya. Jadi yang kelihatan adalah titik. Ya. Ujung spidol ini menuju saya. Jadi yang kelihatan adalah titik. Nah, ini B2. Gitu ya. Jadi cross. Anggaplah cross itu plus. Anggap aja cross itu plus. Ya. Titik itu berarti min. Sekarang masukkan ke sini. B1 rumusnya apa? Mu 0 I1 per 2pi. A1 sama ya dengan A2A. Terus cross ya kan? B1-nya cross jadi plus. Oke, ditambah B2. Nah, B2 titik jadi min ini. Min.
mu 0, I-nya I2 per 2pi A. Begini ya. Nah, kita jumlahkan berapa besarnya. Besarnya saja ya. I1 lebih besar dari I2 ya. Jadi ini sama ini, mu 0 2pi A bisa keluar. Ini mu 0 2pi A juga bisa keluar. Ya, jadi mu 0 per 2pi A. Kurung, ini vektornya sudah ditentukan oleh tanda plus sama min kan. I1 min I2. Nah, I1 min I2. Sebut aja ini persamaan 1 ya. Sebut ini persamaan 1. Begini. Ketika I1 dan I2 searah. Oke. Sekarang yang kedua. Ketika I1 arahnya ke atas, I2 arahnya dibalik ke bawah. Ya. Jadi I2 itu dibalik. Makanya kita sebut I2 aksen kan. Dibalik arahnya. Aksen itu menyatakan arahnya. Maka B1 tetap. Karena tidak kita balik ya. B1 tetap. B1 tetap. Tidak kita balik ya. B1 tetap. Jadi sekarang kita hitung BP ya. B1 plus B2 ya. B1 tetap, jadi mu 0 I1 per 2pi A plus ya, karena tidak dirubah ya, mu 0 I1 per 2pi A plus ya, karena B1 tetap arahnya ke dalam ya di sini ya. Ini kasus pertama kan, kasus kedua di sini. B1-nya sama ya, cross. Tapi arusnya dibalik. Ya logikanya kalau dibalik, kalau ini titik, maka begitu kita balik, ini akan cross. B2 juga akan cross. Jadi plus juga, ya. B2 juga plus. Jadi ini plus, ya. Jadi plus, ininya plus. Kalau tadi min kan, mu 0, gitu. I2 per 2pi A. Seperti ini. Seperti ini. Oke, sama dengan tadi. Mu 0i per 2pi A sama, bisa kita keluarkan. Maka ini mu 0i per 2pi A I1 plus I2. Inilah B di P-nya. Aksen ya. Nah, diketahui berapa waktu searah? Waktu searah B-nya 20 mikrotesla ya. Waktu searah 20 mikrotesla. Jadi ini itu 20 mikrotesla. Ini waktu searah 20 mikrotesla. Ya. Ketika dibalik, B-nya lebih gede. Kenapa lebih gede? Karena searah. Ya, 50 mikrotesla. Yang ini 50 mikrotesla. Kan begitu. Ya, sekarang saya tinggal bandingkan saja kiri banding kanan. Bintang 2 ini saya bandingkan dengan bintang 1. Ya, saya salin bintang 1 ini di bawah. Ya, berapa bintang 1 tadi? Ini 20 mikrotesla, jadi sebelah kirinya 20 mikrotesla. Ya, sebelah kanannya mu 0 I per 2pi A I1 min I2. Nah, ini kan I1 min I2. Nah, sudah, tinggal matematika kalau begini. Kalau ngebandingkan yang sama dicoret kan. Makanya mikrotesla nggak perlu dijadikan tesla, bisa dicoret. Ya, ini juga bisa dicoret. Nah, sama persis ya, coret aja. Bukan salah itu ya, dicoret. Ini sisanya 5/2, jadi sebelah kiri 5/2. Ya kan? Sama dengan, ya, I1 plus I2 per I1 min I2. Kan begini. Terus tinggal dikali silang. Atas kali bawah, bawah kali atas. Kan gitu. Hasilnya adalah, ya, ke sini ya. 5 kali I1 min I2 sama dengan 2 kali I1 tambah I2. Kan begitu. Oke, supaya enak saya salin di sini aja ya. Supaya penyelesaiannya lebih enak. Jadi 5
kali I1 min I2 sama dengan 2 kali I1 plus I2. Tinggal finishing, kalikan 5 kali I1, 5I1, 5 kali min I2, min 5I2, 2 kali I1, 2I1, 2 kali I2, 2I2. Ya, terus yang ditanya itu adalah I1 per I2 ya, perhatikan. Yang ditanya I1 per I2. Ya, yang ditanya itu adalah I1 per I2. Oke, jadi I1 biarkan di kiri ya. Jadi ini saya pindah ke sini. Ya, ini kalau pindah kan min kan ya. 5I1 min 2I1. Nah, pindah. Yang ini saya pindah ke kanan. Ya enggak? 5I2 tambah 2I2. Ini hasilnya 3I1. Ini hasilnya 7I2. Jadi I1 per I2 sama dengan 7 per 3. Nah, seperti itu ya. Ini adalah soal dari Advanced Physics India. Ya. Advanced Physics India. Ya. Suatu waktu bisa saja soal yang Anda hadapi seperti ini. Ya. Ini JE Advanced Physics India. Ya, begitulah keempat soal review kita. Semoga bab medan magnet ini, bagaimana menghitung medan magnet dari kawat lurus, kawat melingkar, solenoida, toroida, bisa Anda pahami dengan baik. Kita akan berjumpa lagi dengan topik gaya Lorentz. Terima kasih. Kalau Anda suka dengan video kami, silakan subscribe, like, dan komen, supaya Anda tidak tertinggal dengan materi yang akan kami load setiap hari, dan juga supaya kami semangat melayani Anda, memberikan video-video yang mudah Anda pahami di dalam pengertian Anda ke matematika, fisika, kimia menuju kesuksesan. Terima kasih. Saya Martin Kanginan. Tetap semangat belajar di rumah mandiri selama masa pandemi ini.